Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Jaksa Agung. Pak Pras, kita lanjutkan. Tadi ketika saya tanyakan, banyak yang juga menanyakan soal kapan eksekusi tahap 3. Anda katakan ini soal prioritas. Bisa Anda jelaskan prioritas antara apa dan apa, Pak? Supaya masyarakat juga jelas. Jadi gini ya, kan kita semua merasakan betapa sekarang ini masalah ekonomi mendera kita semua. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sangat rendah, tidak sesuai dengan target kita. Itu yang kita harus menjadikan kita jadikan concern bersama. Sementara untuk eksekusi mati kita sudah pernah laksanakan 14 orang tidak sedikit. Kita berpikir dengan 14 itu sudah cukup menjerahkan mereka lah. Paling tidak memberikan semacam warning kepada mereka bahwa kita itu tidak ada kompromi, tidak ada sikap bahwa kita tidak ada kompromi. Kita akan tetap bersikap tegas dan keras terhadap para pelaku kejahatan narkoba ini. Sementara di sisi lain kan ekonomi harus kita benahi. Ya. Semua orang lihat bagaimana ketika kita mengeksekusi pidana mati, banyak pihak yang memberikan resistensi kan, baik dari dalam dan luar. Itu jadi perhatian kita. Jadi sekarang tentunya arah kita adalah fokus kita ke ekonomi. Makanya kejaksaan sekarang lebih memprioritaskan untuk mengawal dan mengamankan pembangunan yang ada. Itu semua untuk kesehatan rakyat. Kalau Bapak katakan kondisi ekonomi saat ini juga tengah melambat ya Pak. Apakah kemudian ini menjawab muncul pertanyaan kedua atau jangan-jangan eksekusi mati tahap 3 ini terkendala soal anggaran, Pak Pras? Nah. Anggaran semua sudah siap, ya itu kembali. Mana yang harus kita skala prioritaskan? Kita melihat ekonomi sekarang harus dikerjakan dulu. Nah setelah nanti tentunya ekonomi kita menjadi baik, ya kita akan lihat prioritas yang lain. Ya, antara lain tentunya narkoba. Kenapa? Kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba. Tidak ada kompromi, nggak akan main-main. Ya, siapapun terpidana yang sudah terpenuhi seluruh hak-hak hukumnya, kita akan coba persiapkan untuk dieksekusi lagi. Saat Bapak kemarin bertemu dengan Komisi 2 DPR, Komisi 3 DPR, sempat kemudian tersebut 14 calon narapidana yang akan dieksekusi di tahap 3 ini. Apakah itu betul Pak? 14 orang sudah ada dalam daftar Anda? Bukan calon 14 yang sudah kita eksekusi 14. Ya. Tapi sisanya masih banyak ya. Masih ada 121-an orang yang menunggu eksekusi mati. Itu pun tentunya tidak akan bersamaan waktunya karena akan kita teliti lagi. Karena setiap terpidana mati pun memiliki hak-hak hukum yang harus dipenuhi seluruhnya. Ini karena pidana mati kita harus hati-hati, ya semua hukum kita berikan dipenuhi sesuai dengan hak mereka. Nah setelah semua sudah tuntas selesai aspek yuridisnya, baru kita nanti berbicara aspek teknisnya. Untuk memberikan juga pemahaman kepada masyarakat, Pak, Anda sempat mengatakan bahwa eksekusi mati ini perlu direncanakan dengan matang dan juga secara cermat supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Seperti apa contohnya, Pak? Seperti apa gambarannya? Tentu ini kan juga, Anda juga sempat mengatakan, ini kan nggak seperti nembak burung, ya kan Pak Pras? Nah itu saya katakan tadi bahwa terpidana mati pun punya hak hukum masih. Mereka bisa mengajukan upaya hukum kan, biasa dan luar biasa. Biasanya mereka ajukan banding, pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan ketika itu sudah dilakukan pun mereka masih bisa ajukan gerasi. Dan nanti tentunya juga mereka biasanya menggunakan gugatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini semua kan perlu waktu. Jadi waktunya itu harus kita tunggu. Harapan kita tentunya prosesnya akan cepat. Banyak kendala sebenarnya yang kita hadapi untuk khususnya eksekusi mati ini. Khususnya adanya putusan MK bahwa peninjauan kembali itu bisa diajukan lebih sekali. Sekalipun sudah menyulitkan kita lagi lebih dari sekali. Kenapa demikian? Karena PK tidak ada batasan waktunya untuk mengajukan. Lain dengan gerasi. Gerasi dan undang-undang baru itu dibatasi waktunya 1 tahun. Ketika putusan sudah inkrah itu paling lambat 1 tahun kemudian terpidana sudah menjalankan permohonan ampun pada presiden. Tapi kalau PK tidak ada batasan waktunya. Itu yang menjadi kendala kita. Ya, jadi sekali lagi tentunya untuk eksekusi mati ini seperti saya katakan bukan pekerjaan yang menyenangkan tapi harus kita lakukan khususnya untuk tindak pidana narkoba ini. Dan karenanya tentunya saya katakan tadi perlu kehati-hatian kita, keselamatan kita, jangan sampai ada yang tersisa sekecil apapun masalah hukum yang mereka miliki. Pak, ketika kemudian
berbicara soal eksekusi mati tahap 3, muncul kembali nama Mary Jane Veloso dan juga Sergei Atlaoui. Sejauh ini bagaimana kondisi juga perkembangan status mereka, Pak? Mereka diselamatkan begitu. Si Mary Jane diselamatkan oleh adanya proses hukum perkembangan terakhir. Detik terakhir waktu kita akan eksekusi ternyata ada pemberitahuan mendadak dari pemerintah Filipina bahwa Mary Jane ternyata dinyatakan sebagai korban dari human trafficking. Nah, karena ada permintaan resmi dari mereka, tentunya kita patut dengar dan kita penuhi. Ini satu bentuk penghormatan kita pada proses hukum yang ada di sana. Seperti halnya juga kita mengharapkan negara lain manapun menghargai dan menghormati proses hukum kita. Nah, untuk Mary Jane seperti itulah kira-kira. Jadi karena ada permintaan resmi dari pemerintah Filipina, mereka sedang melakukan proses hukum untuk kasus human trafficking-nya, kita berikan kesempatan mereka. Nah, sementara kalau untuk si Sergei Atlaoui yang orang Perancis itu, dia ternyata menjelang detik terakhir dieksekusi, dia mengajukan gugatan tun. Itu pun juga proses hukum gitu, meskipun tidak lazim, ya. Tapi ternyata kemudian sudah ada putusannya dan gugatannya ditolak. Hanya persoalan tadi kembali, ini sekarang kita sedang skala prioritaskan untuk yang lebih penting lagi. Ya. Jadi diselamatkan dari luar itu mereka. Banyak hal yang menyelamatkan. Ya. Oke, baik. Pak Pras, ketika ada katakan ada skala prioritas, ada juga tim TP4 yang dibentuk. Saya akan tanya lebih jauh apa kemudian kewenangan dan juga tugas dari kejaksaan. Usai jeda berikut ini, Pak Pras dan pemirsa kami lanjutkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Saya masih bersama dengan Jaksa Agung. Pak Pras, tadi kita sempat membuka pembicaraan soal ada TP4, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan. Peran Kejaksaan Agung itu seperti apa ke depan? Jadi begini ya, kita tadi saya katakan, kita concern pada upaya untuk memperbaiki ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tentunya goalnya ke peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, selama ini saya mendengar bahwa serapan anggaran pembangunan itu ternyata rendah sekali. Bahkan banyak uang yang sebenarnya bisa dikucurkan untuk pembangunan itu diparkir di bank-bank daerah. Jumlahnya cukup signifikan. Ada sekitar 207 lebih triliun ya. Yang kalau itu digulirkan untuk melaksanakan pembangunan akan sangat-sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Nah, sekarang tidak. Kenapa demikian? Karena dinyatakan bahwa selama ini pejabat itu pada ketakutan. Takut bersalah, takut berurusan dengan hukum, bahkan takut dikriminalisasi katanya. Nah, ini harus kita jawab. Kita harus sikapi. Nah, berangkat dari itu, terlebih dengan adanya Inpres Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kami tergerak untuk bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita berkontribusi, ya. Nah, akhirnya terpikir untuk kita untuk membuat sebuah tim yang tugasnya mengawal, mengamankan pemerintahan pembangunan. Jadi dengan demikian kita harapkan nanti para pejabat nggak perlu harus ragu-ragu, nggak perlu takut. Kita berikan pendampingan dalam bentuk penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan juga pendapat hukum kalau diperlukan. Jadi ini yang menjadi prioritas Kejaksaan Agung saat ini. Kalau ada pertanyaan bahwa akan dilaksanakan tahun ini atau tahun depan soal eksekusi mati ini, belum. Masalah biaya tidak ada persoalan, ya. Biaya sudah ada untuk eksekusi, tapi tentunya kita harus prioritaskan lagi mana yang lebih penting, ya. Dan yang kita lihat adalah pembangunan. Kita kawal pembangunan supaya berhasil, ya, semua lancar, aman, tidak ada penyimpangan. Nah, tentunya arahnya nanti kalau berhasil pembangunan kan masyarakat yang akan menikmati. Tidak ada masalah di kemudian hari ini ya Pak ya. Baik, Pak Prasetyo, terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Selamat bertugas. Dan Wahyu dan juga pemirsa, itu dia tadi wawancara saya dengan Jaksa Agung. Kembali ke rekan Wahyu di studio. Baik, terima kasih Afiani Malik langsung dari Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Kami juga akan menyikapinya nanti bagaimana nanti kemudian gerakan dari Nasional Anti Narkoba menyikapi rencana eksekusi tahap ketiga. Tetapi tahan sesaat lagi, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini di Prime Time News.
Ya, saya ingin langsung meminta tanggapan dari Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Ashar Suryobroto yang sudah hadir bersama saya di studio Prime Time malam ini. Selamat malam, Pak Ashar, terima kasih sudah hadir. Tadi sudah kita ikuti bersama-sama. Ada wawancara rekan kami, Afiani Malik dengan Jaksa Agung. Sudah ada rencananya, Pak. Bahkan anggarannya atau alokasinya sudah dianggarkan di rencana anggaran tahun 2016. Tapi masih 2016 nih, Pak. Oh ya? Bukan 2015 ternyata, sesuai dengan apa yang diharapkan jauh-jauh hari. Tahap ketiga, bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi sebetulnya kami sudah sangat menunggu, ya. Sejak gelombang pertama, kedua, dan kita itu semua itu. Sampai ada 2 orang yang minta. Kita berikan juga kedaulatan hukum dari masing-masing negara, kita hormati, tapi itu setelah selesai kan ditolak juga kan. Kapan mulainya. Saya ingatkan kembali, ya, bahwa sejak Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba, kemudian juga tidak memberikan gerasi kepada semua bahwa ini adalah angin segar buat penegakan hukum dan kedaulatan hukum kita di dalam menegakkan berantas narkoba ini. Saya melihat Bapak Jaksa Agung melihat loyalitasnya cukup baik, cukup tinggi loyalitas bahwa akan tetap melanjutkan eksekusi mati terhadap para napi narkoba yang sudah inkrah, ya. Saya tadi juga mencatat bahwa ada sekitar 100 sekian ya yang dihukum mati. Tapi kan yang lain melakukan upaya hukum. Tetapi yang 60 atau 50 sekian itu sudah inkrah, ya. Ini saya kalau umpamanya karena biaya dan sebagainya, saya tidak akan sebutkan. Tapi semangat untuk melaksanakan eksekusi ini harus selalu dikembangkan. Dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat awam ini contoh saja seperti Freddy Gunawan sering sekali ditayangkan Freddy Budiman. TV, ya. Freddy Budiman, ya. Masyarakat tuh akselan loh, kok itu belum karena masyarakat tidak tahu apa yang terjadi, baik ini karena PK-nya masih berproses atau bagaimana. Sekarang kita harusnya begini. Saya sudah kami menghormati lah, ada konsekuensinya, ya, konsekuen, komitmen, ya, dan kemudian juga continue, ya, kemudian konsisten, konsekuen, dan komitmennya itu tinggi. Ya, komitmen sudah ada, Pak. Tetapi memang tadi diakui langsung oleh Jaksa Agung memang ada sejumlah kendala. Seperti tadi ada peninjauan kembali walaupun masih ada sudah ada sebenarnya sekitar 50-an tadi catatan dari Granat yang sudah inkrah. Tetapi mungkin kalau kita lihat tadi ada Freddy Budiman, kemudian yang lain-lain. Ini yang sebetulnya tidak, ya, ini kembali lagi ya, bahwa rasa keadilan masyarakat itu sekarang sudah sangat tinggi dan mereka sekarang sangat kritis itu. Kenapa, ya kan? Ya. Dan saya lihat kalau Pak Presiden, dia betul-betul bisa merasakan penderitaan bangsa ini, penderitaan para orang tua yang ini rasa keadilan hukumnya kan tinggi sekali sepertinya. Ini apalagi yang harus dipertentangkan, apalagi yang harus dibicarakan, ya, karena ini sudah. Jadi tidak ada alasan ini ditunda-tunda lagi 2016. Kalau kemarin setelah April 2015 dua Bali 9 di tahap 2, kemudian ada KTT Asia Afrika dijadikan alasan, kemudian sekarang kondisi ekonomi nih, Pak. Kemudian khawatir juga ada resistensi dan lain-lainnya. Anda juga bisa menerima alasan seperti itu, Pak? Tidak boleh kita resistensi apa, ya, tidak boleh. Karena kita punya kedaulatan hukum. Ya, itu harus dan kita harus betul-betul dalam pelaksanaan ini harus betul-betul akuntabel, ya, betul profesional, ya kan, betul-betul transparan. Jadi jangan ada ditutupi. Makin dia ditutupi, makin dia tidak kelihatan, makin curiga masyarakat, ya kan? Nah, inilah. Padahal momennya sudah bagus sekali, ya. Tahap pertama, kedua, dan selanjutnya laksanakan. Apa yang sekarang sebetulnya harus transparan juga, terbuka juga anggaran termasuk apa juga ini nanti siapa saja yang dieksekusi, apakah juga ini tadi belum terjawab, apakah ini juga memang terpidana kasus narkoba. Selektivitas, prioritas itu harus terbuka. Ini yang saya katakan tadi, transparansi. Saya nggak tahu ya apakah masyarakat maunya transparan, tapi mungkin ini rahasia negara. Saya kira sudah sulit lah untuk kita katakan mana yang rahasia, mana tidak, ya. Karena mereka sudah tahu bahwa 50 sekian ini sudah inkrah. Nah, itu. Apalagi juga ini menyangkut warga negara asing, takut mengganggu hubungan bilateral, ya, itu tadi yang disebut resistensi. Bukan itu wajar dipertimbangkan, Pak Ashar? Kita kan sudah mengatakan bahwa kita punya kedaulatan hukum, kita hormati kedaulatan hukum mereka. Tapi pada satu saat nanti, bahwa kalau sudah memang tolak, ya sudah laksanakan. Ya, jadi tidak ada lagi tawar-menawar dan tidak ada pengunduran-pengunduran lagi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar, ya. Nah, di sini 3K tadi, konsekuen, komitmen, dan konsisten. Itu 3 itu harus berikan. Oke. Sambil menunggu ini prosesnya berlangsung, Pak, karena ini sudah dianggarkannya untuk tahun 2016. Entah bagaimana dengan yang 50 atau sekitar 60 tadi yang sudah inkrah, nasibnya bagaimana ini khusus untuk narkoba, belum kasus pidana yang lainnya. Tapi saya ingin ke belakang sedikit, Pak. Tadi ada
informasi juga paket pembuka tadi sebelum dialog dengan Jaksa Agung. Kalau lagi-lagi Pak, ini dalam waktu yang mungkin kurun waktu yang cukup dekat, selalu saja terbongkar ada jaringan internasional yang memanfaatkan warga negara Indonesia terutama perempuan Pak. Oh iya, betul. Jadi begini. Ini kok semakin sering ya Pak terbongkar ini? Sebetulnya sudah lama ya, sudah lama. Sekarang ini memang harus ada peningkatan kegiatan intelijen kita juga ya, bahwa penggunaan wanita sebagai kurir ataukah dia sebagai juga terlibat di dalam ini. Ada dua tipe. Satu memang yang dikawin ya, dikawin ya. Kedua memang dia ditipu. Ya, ditipu. Saya tahu, saya pernah mengungkap juga satu hal bahwa seperti ada SPG memang direkrut ya. Dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Dia untuk apa? Dia hanya direkrut untuk luar negeri, membawa garmen, bolak-balik. Pada satu saat yang mungkin bawa ketiga berisi narkotik. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan, bisa lolos, bisa tidak. Dan untuk bisa lolos itu banyak sekali teknik-teknik mereka sehingga bisa lolos ke dalam. Nah, ini kebetulan saya juga pernah mengungkap hal ini semakin tinggi itu bagaimana Pak? Modus seperti ini memang digunakan? Memang mereka akan berputar ya. Jadi yang tadinya bawa pesawat, naik pesawat tidak, sekarang kapal laut kan, jadi muter tetap ada saja. Dan ini saya katakan tadi bahwa kita, kalau boleh saya sampaikan bahwa kita harus lebih meningkatkan dalam pencegahan. Ini arti kata pencegahannya dalam rangka pemberantasan ya. Pencegahan itu kita sekarang kalau ada ilmu perang ya, strategi militer itu menghancurkan lawan tuh kalau bisa di kandangnya dia, jangan di sini ya. Jadi ini kalau ada kegiatan intelijen bersama dengan BNN atau dengan kepolisian, sudah kita menjemput bola, mencegah di sana. Ya. Terakhir Pak, ada dua nama yang kemarin sebenarnya tertinggal dari tahap 2, WNA asing, Prancis dan juga Filipina, Mary Jane dan juga Sergei Atluy. Bagaimana Bapak melihat ini? Prosesnya juga masih berlangsung dan ini apakah memang selayaknya sudah ditolak semuanya? Ya, dua-duanya harus babak pertama dia. Nah, babak kedua ini siapa? Ini kita juga ingin tahu bahwa yang sekian ini, babak pertama ini apa asasnya? Asas prioritas itu di mana sebetulnya? Asas selektivitas dan prioritas untuk menunjukkan mereka yang didahulukan, saya tidak tahu. Apakah itu dirahasiakan atau tidak? Tapi kami punya catatan ini. Dan kalau kami buka kan tidak baik. Ya. Saya minta sebetulnya ya dari Kejaksaan Agung, dari pihak-pihak yang berkait sini membuka. Mengapa ini dia dulu? Mengapa ini mungkin satu hal untuk membuka kepada masyarakat bahwa ini kami tidak menutup-nutupi dan ini transparan dan betul-betul terbuka dan ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Karena apa? Saya boleh tambahkan sedikit ya, bahwa mereka ini operator di dalam itu. Ya, bukan apa-apa. Mereka lebih lama dia operator. Dia yang operate kegiatan di luar. Kalau itu sudah tidak ada, berkurang loh operator ini. Jadi tidak ada alasan lagi ya? Mau alasan ada skala prioritas, kemudian faktor kondisi perekonomian, kemudian juga tadi ada resistensi. Ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Dari sini negara tetangga mengganggu hubungan bilateral. Tidak ada alasan untuk itu Pak ya? Karena ini operator. Dia ini operator yang mengendalikan peredaran. Dan ini yang menghancurkan anak-anak bangsa kita. Dan saya kira Pak Presiden dan kita semua bisa merasakan penderitaan daripada keluarga-keluarga korban akibat ini semua. Baik. Terima kasih Pak Asar Suryo Broto, Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat atas waktunya di Studio Prime News malam hari ini.